Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rani Novianti, biasa dipanggil Bu Rasya. Saya Sekretaris Prodi Pendidikan Sejarah Unindra. Hari ini saya membawa mahasiswa saya reguler semester 3A dan 3B ke wilayah daerah Ciareuteun, Ciampea, Bogor. Di sini kalau Anda lihat ada di belakang plang yang membuktikan bahwa di sini ada peninggalan dari salah satu kerajaan Tarumanegara dari Raja Purnawarman. Karena di sini ada tapak kakinya Raja Purnawarman dan juga ada di sini peninggalan megalitik juga ada di sini. Nah, kegiatan ini bukan hanya untuk mahasiswa supaya lebih mengerti pembabakan sejarah pada masa kerajaan Tarumanegara, tapi juga agar mereka lebih mencintai apa sih kebudayaan asli yang ada di daerah Tanah Pasundan ini. Jadi apapun kegiatan yang kami lakukan di sini adalah tujuannya adalah baik untuk memperkenalkan bahwa ini loh bukti fisiknya bahwa sejarah itu bukan hanya cerita, tapi ada bukti yang menguatkan bahwa pada masa dahulu ada kerajaan di daerah Sunda ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi kerajaan Tarumanegara ya adalah salah satu kerajaan juga di Jawa yang tertua, yang berdiri sekitar abad ke-5, jadi dari tahun 400-an, sekitar 400-an sampai tahun 700-an. Nah, kerajaan Tarumanegara ini salah seorang rajanya yang kita kenal itu adalah Raja Purnawarman. Raja apa? Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini memerintah sekitar pertengahan abad ke-5, sekitar tahun 450, dan pada masa pemerintahannya itu ada 7 buah prasasti. Jadi pada masa pemerintahannya itu terdapat 7 buah prasasti, yaitu apa prasasti itu? Pertulisan yang dipahatkan pada benda-benda keras seperti batu, bisa juga pada logam, misalnya lempengan tembaga itu. Nah, tapi dari Purnawarman itu ada 7 buah prasasti batu yang sangat jumlahnya itu merupakan jumlah yang cukup banyak, 7 prasasti itu, dan tersebar di berbagai daerah di wilayah DKI Jakarta, di daerah Kabupaten Bogor, dan di daerah Kabupaten Banten Selatan, kabupaten salah satu dulu kabupaten ya, sekarang Provinsi Banten, di Banten Selatan, di Kabupaten Pandeglang. Nah, ke-7 prasasti itu ada 5 yang bertulisan seperti ini. Bertulisan seperti ini dan seperti itu. Yang di sana nanti kita lihat ya. Nah, seperti ini juga nanti kita lihat prasastinya. Nanti dilihat nanti ada. Baik, yang aslinya batu. Kemudian ada lagi di ujung sungai sana nanti di pertemuan sungai Cianten dengan Cisadane, yaitu anaknya, atau sungai Ciampea sebetulnya anaknya sungai Cisadane itu ada sebuah prasasti lagi yang dikenal dengan nama prasasti Muara Cianten. Jadi ada prasasti ini. Nah, prasasti ini dinamakan prasasti kebun kopi. Dulu tempat ini berupa kebun kopi pada zaman kolonial ya, sekitar tahun 1800-an itu ada penanaman tanaman-tanaman yang laku di perdagangan internasional waktu itu, diantaranya kopi. Maka hutan di wilayah ini, di daerah Muara Cianten ini, itu dibabat untuk penanaman kopi. Nah, ketika itulah ditemukan prasasti ini. Prasasti itu makanya dinamakan prasasti kebun kopi. Nah, tetapi prasasti kebun kopi ini hanya ditulisi dengan satu baris kalimat beraksara Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Dan memang
seluruh prasasti-prasasti dari Raja Purnawarman itu memang ditulis semuanya dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Bukan Sansekerta, tapi Sanskerta. Sanskerta. Nah, itu baik aksaranya maupun bahasanya adalah dari India. Nah, oleh karena itu tulisan ini itu memang bernapaskan kebudayaan India. Tetapi dari prasasti yang terdapat pada prasasti yang disebut prasasti yang satu lagi di bawah itu, prasasti Ciaruten. Mengapa dinamakan prasasti Ciaruten? Karena prasasti itu dulu ditemukannya di Ciaruten, Sungai Ciaruten. Sungai Ciaruten itu adalah anak sungai dari Sungai Cisadane, ya. Jadi Sungai Cisadane, kemudian ada Kali Ciaruten, kemudian ada Kali Cianten. Nah, di muara itulah terdapatnya prasasti-prasasti. Nah, jadi di Muara Cianten itu ada prasasti yang disebut prasasti Muara Cianten. Itu di sana, nanti kita ke sana di bawah. Masih di kali, masih di sungai. Tetapi prasasti Muara Cianten itu tidak bisa dibaca. Ya, bukan ahli epigrafinya bodoh-bodoh, tidak bisa baca. Karena memang tidak bisa dibaca, tidak ada tulisan. Yang ada hanya pahatan berupa sulur-suluran, jadi seperti gambar saja. Nah, ada yang menduga itu tulisan, katanya. Tulisan ikal, karena memang seperti ikal-ikalan begitu. Tapi tetap sampai sekarang belum ada yang bisa membaca. Oleh karena itu sebetulnya bukan tulisan, tapi mungkin lambang-lambang saja. Nah, itu prasasti yang misalnya kedua. Kemudian di daerah ini tuh di Muara Cianten ini ada satu lagi prasasti yang paling penting, yaitu prasasti yang disebut prasasti Ciaruten. Ini prasasti Ciaruten, ya. Nah, prasasti Ciaruten ini itu ditulis dengan aksara Palawa juga seperti ini, bahasanya Sanskerta, ya. Dan isinya dengan jelas menyebutkan siapa yang membuat atau memerintahkan pembuatan prasasti itu, yaitu Raja Purnawarman. Di situ dinyatakan bahwa Raja Purnawarman itu adalah raja dari kerajaan Taruma atau raja dari Tarumanagara, ya. Jadi Purnawarman raja dari Tarumanagara itu yang di situ disebutkan sebagai seorang yang gagah berani dan gagah perkasa, dan telapak kakinya itu dipahatkan di samping prasasti itu dan disebutkan itu sebagai telapak kaki Raja Purnawarman yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Nah, jadi telapak kaki Raja Purnawarman seperti telapak kaki Raja Wisnu di sana. Nah, di sini ada telapak kaki, tapi telapak kaki gajah. Ini bukan telapak kakinya Raja Purnawarman, tetapi telapak kaki gajah kendaraan Raja Purnawarman. Yang di dalam prasasti ini disebutkan inilah sepasang telapak kaki gajah Airawata. Airawata itu kendaraannya Dewa Indra, Dewa Perang. Nah, jadi Dewa Perang di dalam panteon agama Hindu. Nah, jadi inilah telapak kaki Dewa Indra itu yang dianggap seperti telapak kakinya Gajah Purnawarman, atau sebaliknya, telapak kaki Gajah Purnawarman ini seperti telapak kaki gajahnya Dewa Indra. Nah, di sini pun jelas karena ada Purnawarman itu disebut-sebut dengan raja dengan Dewa Indra, maka jelas ini ada napas-napas atau ada unsur-unsur keagamaan yang bersifat Hindu, ya. Seperti juga tadi telapak kakinya itu, telapak kaki Raja Purnawarman dianggap sebagai telapak kaki atau seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Jadi ada unsur-unsur keagamaan yang berlatar belakangkan agama Hindu. Nah, jadi dari tiga prasasti yang ada di sini jelas sekali membuktikan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Raja
Purnawarman, yaitu raja di kerajaan Tarumanagara itu. Nah, prasastinya ini, aksara pahlawannya, dari sudut paleografi, dari sudut bentuk aksaranya, dari bentuk aksara kunonya, itu para ahli menganggap ini berasal dari abad ke-5 pertengahan, jadi pertengahan abad ke-5, sekitar tahun 450-an. Nah, tetapi prasasti-prasasti Purnawarman itu semuanya, artinya tidak ada satupun prasasti Purnawarman yang berangka tahun. Nah, jadi walaupun tidak berangka tahun pun, umur prasastinya itu dapat ditentukan berdasarkan bentuk aksaranya, yaitu menggunakan aksara yang lazim dipakai pada pertengahan abad ke-5. Nah, jadi itu. Jadi Purnawarman itu hidup pada pertengahan abad ke-5, pada tahun sekitar 450-an Masehi. Ya. Ada 2 prasasti di satu tempat, maka prasasti-prasasti itu disebut berdasarkan nama tempat itu. Biasanya, kalau prasasti itu ada di Ciaruten, maka dinamakan prasasti Ciaruten. Ini prasasti ada di suatu kampung yang namanya kebun kopi, maka prasasti itu dinamakan prasasti kebun kopi. Tapi karena ada 2, yang satu dari zaman Purnawarman, yang satu lagi dari zaman Tarumanagara sesudah Purnawarman, maka prasasti yang kedua itu dinamakan prasasti kebun kopi 2. Ini prasasti kebun kopi 1. Nah, yang satu ini aksaranya Palawa, bahasanya Sanskerta. Tapi prasasti kebun kopi 2 itu yang lebih muda, itu aksaranya aksara Palawa akhir, yang di dalam urut-urutan bentuknya itu dari masa sekitar abad ke-7. Jadi kira-kira 2 abad atau 3 abad sesudah ini. Nah, prasastinya pun bahasanya beda. Ini bahasa Sanskerta, yang kebun kopi 2 itu bahasanya Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno. Bahasanya yang biasa dipakai di kerajaan Sriwijaya. Nah, itu. Dan prasastinya ya lebih kecil dari ini, kira-kira separuhnya, tingginya setinggi orang jongkok. Nah, seperti ini prasastinya, diisi dengan 3 baris, 4 baris sebetulnya tulisan. Kalau ini 1 baris. Prasasti kebun kopi 2 itu 4 baris tulisan, berbahasa Melayu kuno, aksaranya Palawa akhir, Palawa abad ke-7. Dan isinya tentang pengembalian wilayah-wilayah daerah sini itu kepada Raja Sunda. Jadi sudah ada suatu wilayah kerajaan yang bernama Sunda, yang rupanya itu penerus dari kerajaan Tarumanagara. Jadi rupanya bekas kerajaan Tarumanagara itu pada abad ke-7 itu diserahkan kepada seorang Raja Sunda. Tidak disebut namanya, tapi disebutkan sebagai Haji Sunda. Haji di sini bukan haji orang yang sudah naik haji ke Mekah, bukan. Tapi haji itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Jawa kuno juga sama, itu artinya raja, Raja Sunda. Nah, itu prasastinya sayang sekali, sekarang sudah tidak ada, hilang, tidak tahu. Hilangnya itu mungkin ada yang membawa dan menyimpannya secara diam-diam, disumputin. Ya, sepasang telapak kaki Raja Purnawarman yang seperti telapak kaki Wisnu. Ini telapak kaki Purnawarman seperti telapak kaki Wisnu. Yang disebutkan bahwa Raja Purnawarman itu adalah raja di kerajaan Tarumanagara yang gagah perkasa dan sebagainya. Jadi gagah, sangat kuat, bertempur dan sebagainya, dan merupakan raja besar di kerajaan Tarumanagara katanya. Nah, ini salah satu peninggalan dari tradisi kebudayaan megalitik adalah menhir, ya,
berbagai ukuran tentunya, berbagai bentuk, ada yang agak bentuk, ada yang mengerucut makin ke atas makin kecil, ada yang seperti tiang saja. Tapi juga ada yang di beberapa tempat seperti di Sulawesi dan di Sumatera Barat khususnya, itu diberi ukiran juga, ada diberi hiasan. Jadi tidak polos saja, tapi umumnya polos karena itu biasanya batu-batu kali atau batu gunung itu yang lurus-lurus, yang panjang-panjang itu dipakai sebagai menhir. Nah, selain itu ada batu lain yang seperti ini, batu bulat, gelondongan tadinya mungkin dipapras, atau batu itu sudah ada bagian bidang yang ratanya, kemudian dipahat lubang-lubang di situ. Lubang-lubang ini tidak tertentu jumlahnya, kadang ada 2, kadang hanya ada 1 pada satu batu, kadang ya ada beberapa seperti ini. Nah, karena batu ini mempunyai lubang-lubang seperti bayangan masyarakat sekarang, ada alat permainan yang dinamakan batu dakon atau papan coklat, papan dakon. Maka batu seperti itu dinamakan batu dakon. Jadi sebetulnya untuk penanaman saja. Fungsinya sebetulnya merupakan alat yang digunakan di dalam ritual, di dalam upacara-upacara religi pada zaman prasejarah, khususnya ketika berkembang tradisi kebudayaan batu besar itu, waktu berkembang tradisi megalitik. Nah, sebab apa? Megalitik ini dibuat untuk kepentingan religi, kepentingan keagamaan, kepercayaan, dan merupakan lambang ketokohan seseorang pemimpin, misalnya kepala suku atau pendiri suatu pemukiman pada zaman prasejarah. Maka orang-orang itu yang menjadi pemimpin itu mempunyai lambang kepemimpinan, biasanya ditempatkan di depan rumahnya sebagai lambang. Ini kepala masyarakat, pimpinan masyarakat. Dan kalau orang itu meninggal, maka si batu yang menjadi lambang kepemimpinannya itu menjadi objek untuk pemujaan terhadap orang itu, karena waktu itu berkembang suatu kultus ya, religi yang berupa kultus pemujaan kepada roh nenek moyang atau leluhur. Nah, jadi konsep pemujaan terhadap nenek moyang itulah, dan konsep kepemimpinan pada zaman prasejarah itulah yang melahirkan adanya peninggalan-peninggalan berupa batu-batu besar atau yang disebut megalitik. Itu bisa berupa ya tiang batu atau menhir, bisa batu dakon, bisa juga bangunan yang sengaja dibuat di lereng-lereng perbukitan berupa batu yang disusut sehingga ada bangunan berundak-undak. Biasanya pada bangunan berundak itu di teras paling atas itu ditempatkan menhir sebagai puncak untuk pusat pemujaan terhadap tokoh atau seseorang tokoh itu. Nah, nanti kalau kita pergi juga ke misalnya Gunung Padang, itu Gunung Padang terdiri dari beberapa undak-undakan, dan yang paling sakral, yang paling suci itu paling atas, dan biasanya disitulah ada kubur dari tokoh-tokoh masyarakat pada masa itu. Nah, jadi itulah sekilas mengenai megalitik itu, peninggalan megalitik. Dan perkembangan megalitik itu sebetulnya di dalam babakan prasejarah itu ada 2 fase. Sehingga ada megalitik yang mula-mula muncul pada masa bercocok tanam, ya. Pada masa bercocok tanam itu menghasilkan kebudayaan kapak-kapak batu yang disebut kapak batu neolitik. Nah, jadi kapak batu neolitik itu adalah alat-alat yang dihasilkan pada masa bercocok tanam. Nah, pada masa itu sudah ada konsep kepemimpinan dan konsep pemujaan kepada leluhur, itu dengan munculnya tradisi kebudayaan megalitik. Nah, jadi tradisi megalitik yang pertama kali muncul itu pada babakan prasejarah yang dinamakan masa bercocok tanam. Nah,
pada masa bercocok tanam itulah lahir tradisi megalitik yang disebut megalitik awal atau megalitik tua. Kemudian disusul oleh tradisi kebudayaan megalitik muda pada masa perundagian, pada masa logam. Nah, jadi ada dua fase tradisi megalitik. Satu pada masa bercocok tanam, yang tua, yang muda, satu lagi pada masa perundagian. Nah, tentu peninggalannya beda. Pada yang awal ini, yang tua ini masih sederhana seperti ini. Hanya menhir-menhir, ada batu dakon, ada batu yang batu dolmen. Tadi di tempat parkiran itu ada satu batu gede, batu titik. Nah, itu juga batu dari awal megalitik. Dan biasanya dipakai untuk persajian, seperti ini juga untuk persajian. Dan tetapi kemudian ada dugaan dipakai juga sebagai unsur penentuan pertanggalan untuk kalender, semacam kalender musiman. Ini musim apa, musim apa, musim apa. Nanti itu ada tanda-tanda seperti itu. Yang sampai sekarang di masyarakat tradisional seperti masyarakat Baduy misalnya, itu tradisi seperti batu dakon itu sudah berubah menjadi sistem kalender yang dinamakan ada namanya sendiri. Itu ya. Ada sistem yang masih terus berkembang. Nah, itu. Jadi ada model yang dulunya diadaptasi dari zaman prasejarah itu selama perkembangan. Yang disebut, saya ingat, namanya kolenjer. Bukan kolencer, kolenjer. Kolenjer itu adalah tabel sistem pertanggalan masyarakat Baduy yang merupakan perkembangan dari sistem pertanggalan seperti batu dakon pada masa prasejarah. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Pak, ini mirip kayak kuburan nggak Pak? Kuburan kan tulisan. Nah, bisa jadi mirip kuburan. Sebab zaman prasejarah masih ada kuburan. Sudah mulai orang berkubur. Makanya sebetulnya batu menhir ini kan semula ketika si pemimpin itu hidup itu menjadi lambang kekuasaan, lambang kebesarannya, bahwa dia itu raja atau pemimpin. Di depan rumahnya misalnya ada batu itu dipasang sebagai tubuh penghormatan, sebagai lambang kekuasaan. Nah, tapi kalau orang itu sudah meninggal, bisa jadi dikuburkan di dekat batu itu. Dan sekaligus si batu menhir itu menjadi media untuk pemujaan terhadap roh si mati itu. Menurut ceritanya begini, karena ini kan dari cerita ke cerita ya, dia berhubung Bapak Juru Belarinya diceritakan lagi. Diperkirakannya pada tahun 314 sebelum Masehi, di negeri India ada 3 kerajaan dari India asal. Jadi kerajaan yang 3 itu dari India. Yang ke-1 kerajaan Sarangkayana, yang kedua kerajaan Palawa, yang ketiga kerajaan Maulia. Yang ke-1 sama yang kedua tuh kerajaan Sarangkayana sama Palawa bersahabat atau berteman. Kalau bahasa orang Bima nggak batur. Iya. Kalau yang ketiga mah kerajaan Maulia yang namanya Samudra Gupta itu mah nggak bersahabat, malah bermusuhan. Karena apa bermusuhan? Kalau misalkan orang sini orangnya sorakah gitu, kejam. Lama dia bermusuhan, cuman akhirnya mah terjadi peperangan. Perang besar lah di negeri India masih tahun 314. Karena gagah itu kerajaan Maulia yang namanya Samudra Gupta, perangnya menang, jadi yang kalah tuh yang 2 yang bersahabat, Sarangkayana sama Palawa. Begitu dia kalah perang kan kabur, melarikan diri. Cuman begitu kabur kan banyak yang ikut kaburnya. Dari pihak kerajaan Sarangkayana yang ikut kabur itu keluarga pendeta atau resi. Namanya pendeta itu Jaya Singawarman atau Maharsi Jaya Singawarman. Ikut kabur. Kaburnya ke daerah pegunungan, masih di India, bersembunyi di pegunungan. Cuman lama-lama akhir namanya nyeberang lautan, berpencar. Ada yang mendarat di Sumatera, ada yang mendarat di Kalimantan, ada yang di Yawana,
ada yang di Semenanjung Melayu, ada yang lewat ke sini ke Pulau Jawa. Yang lewat ke Pulau Jawa kerajaan Sarangkayana sama keluarga pendeta yang disebut Maharesi Jaya Singawarman. Cuman berlabuhnya di Pulau Jawa atau mendarat di tepi Sungai Citarum, Karawang. Bukan di sini, daerah Karawang mendaratnya. Jadi sudah mendarat di Karawang, satu masih sepi, kedua jauh perasaan, dan ketiganya aman. Istirahat lama tuh di tepi Sungai Citarum. Cuman begitu lama kan kenal, makin lama makin rame. Akhirnya mendirikan kerajaan tahun 348. Kaburnya tadi 314. Kalau dihitung berapa tahun? 34. Dari kabur pertama sampai mendirikan kerajaan. Beres dia mendirikan kerajaan, berhubung itu kerajaannya dekat Sungai Citarum, jadi nama kerajaannya Taruma Negara. Jadi nama sungainya ke bawah. Jadi waktu itu abad keempat agama Hindu, belum ada Islam. Jadi sudah beres kerajaan, sudah rame, sudah ada namanya. Tujuannya mau memperluas wilayah. Ditinggalkan lagi itu kerajaan di Karawang. Jalan kaki, pangkat Maraja jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena mau naik mobil, mobilnya belum ada. Jalan kaki. Begitu jalan kaki dari Karawang ke sini, nyebrang kali yang pertama disebut Kali Gumati. Di mana sekarang Kali Gumati? Daerah Bekasi. Ada Kali Gumati. Terus jalan lagi ke sininya, nyebrang lagi kali yang kedua disebutnya Kali Candrabaga. Kalau sekarang mah di sini lewat Bogor tuh yang disebut Ciliwung. Kali Ciliwung. Ciliwung dulu Candrabaga, sekarang mah Ciliwung. Kalau Gumati sampai sekarang juga kan Gumati, malah ada restoran Gumati. Jadi ke bawah terus itu nama sungai. Jadi dari satu hari jalan dari Karawang tadi sampai 2-3 hari sampai mingguan lah nyampe ke daerah sini. Ke akhir-akhir ini, dulu yang ikut kabur dari India seorang pendeta atau keluarga pendeta yang namanya Maharesi Jaya Singawarman. Kalau istilah sekarang mah karena mau gampang ya, singkatnya mah jadi Kota Jasinga. Jadi Jasinga itu lewat Lewilian dari sini mah. Dulunya di situ ada keluarga pendeta atau resi yang namanya Maharesi Jaya Singawarman. Cuman singkat Jasinga. Dulu mah kan disebutnya pendeta, resi, wiku. Kalau istilah sekarang mah ulama atau kiai. Jadi itu ulamanya agama Hindu yang disebut Maharesi Jaya Singawarman. Punya keturunan satu itu resi, namanya anaknya Dharma Yawarman. Anak pendeta Dharma Yawarman namanya. Orangnya pintar itu Dharma Yawarman, ngajarkan ilmu agama. Jadi disebutnya Dharma Yawarman Guru. Pertama kerajaan Tarumanegara yang jadi rajanya Maharesi Jaya Singawarman. Terus diganti anaknya Dharma Yawarman Guru, berarti raja kedua. Dari Dharma Yawarman Guru ke sininya punya 3. Yang pertama Mulawarman, kedua Purnawarman, yang ketiga Aditya Warman. Kalau Mulawarman sekarang kan adanya di Kalimantan, di Kutai, jadi gelarnya Kerajaan Kutai. Kalau sekarang mah Kutai Kartanegara. 2 di Pulau Jawa Purnawarman. Dilahirkannya Purnawarman tahun 372. Bapaknya udah tua tuh Dharma Yawarman Guru, suruh diteruskan. Tahun 393 batasnya Karawang Jasinga. Itu wilayahnya Purnawarman, kerajaannya Tarumanegara. Yang ketiga di Sumatera, Aditya Warman, kerajaannya Sriwijaya. Keluarga kerajaan Sriwijaya pernah ke sini sekeluarga, bermimpi katanya harus nginep di sini. Sekeluarga bawa bantal, bawa tikar, ada 10 orang. Terus keluarga Kutai juga pernah ke sini. Cuman beda malamnya doang. Ada 2 malam. Pertama yang datang kerajaan Kutai ke sini. Mimpi begini-begini tidur di sini. Dua kali itu rombongan dari Sumatera. Mimpi tidur. Besok pagi baru pada pulang. Gitu. Karena itu kan saudaranya. Cuman yang tertua Kutai juga di sini, nomor 3 di Sumatera gitu. Nah sekarang Bapak Atma ini kan bukan orang Sumatera lah, bukan orang Kalimantan, orang Kampung Wangun Jaya atau Muara Jaya.
Jumlahnya prasasti peninggalan Raja Purnawarman di Kampung Muara Jaya ada 4. Cuman tempatnya misah-misah. Ini satu yang disebut prasasti batu tulis Ciaruten karena ditemukannya di Kali Ciaruten gitu asal. Yang pertama menemukan batu ini orang Belanda yang namanya N.W. Hopperman tahun 1683. Berapa ratus tahun sampai sekarang udah ditemukan, 300 tahun lebih, 300 tahun 60 lah, apalagi sebelumnya kena 400-an. Sekarang ada di sini, zaman dulu saya sekolahnya SR, sekolah rakyat. Dari sekolah ke sini jalan kaki, pas di bawah mau lihat batu tulis ini nggak bisa nyebrang, balik lagi. Ke sini jalan, pulangnya juga jalan. Capek aja lihat batu mah nggak bisa. Dulu zaman SR tahun 56 kalau nggak salah, tahun 60. Terus kesininya SD, banyak juga pengunjung mau lihat batu tulis nggak bisa nyeberangnya, balik lagi. Dan banyak dicoret-coret batunya tuh pakai paku. Nih SMA, RP, orang Sunda, Wiraharunda. Jadi sekarang mah dilindungi sama pemerintah. Diangkat dari sungai ke sini tanggalnya 12 bulan Juni tahun 1981. Baru 35 tahun. Belum lahir mungkin ya. Dengan menggunakan alat ngangkatnya alat berat, bukan pakai kapal. Kan banyak orang bilang yang nggak tahu pakai kapal helikopter nih diangkatnya, bukan. Karena kan bapak mah ikut kerja. Alatnya rantai, tahu rantai malah, seling, takel, tambang baja. Batunya dibungkus dulu pakai papan dari kayu, papan panjang 4 meter dipotong 4, 1 meteran, lebar papan paling 20 cm. Batu ini sekelilingnya ditempelin papan, terus papan yang pada berdiri diikat pakai rantai. Rantainya 2, di bawah sama di atas, papan mah berdiri gini. Sudah papan dirantai, dikunci kencang. Terus tambang bajanya nih segede pagar tuh yang dipegang. Besi. Panjang 200 meter, pakainya 2. Kekuatan tambang itu 10 ton. Ujung sana tambang diikatnya pohon kadu atau duren sama pohon nangka. Ujung sebelah sini pohon itu rambutan tuh yang di luar, tuh yang bergendeng 2. Itu pohon rambutan. Gede itu pohonnya, cuma cabang 2 gini, pohonnya mah 1. Kalau bahasa orang dia mah cagak 2. Nah, jadi tambang sudah kenceng di sana di pohon duren sama nangka, di sini pohon rambutan, batu sudah dirantai, dicangkol gitu atau digayat, nah misal gini. Tambang mah di atas 2, ini batunya dirantai, batunya ngegantung gini. Tenaga kerjanya 20 orang. Orang sini cuma 6 orang. Orang Jakarta, orang Bogor, yang kerja mah ada campur. Karena ini dipimpinnya sama Insinyur Suharjoyo dari Universitas Gajah Mada, namanya siapa? Oh, Insinyur Suharjoyo, cuman dari orang Jogja. Jadi dibantu sama tenaga mahasiswa. Cuman tenaga kerja yang 20 orang itu enggak bareng kerja 20 orang, dibagi 3. 20 dibagi 3, 6, 3 kali 18, sisanya 2. Jadi yang 2 dikhususkan tuh muter seling, besi, gantian tuh 2 orang. Yang 6 3 kali di luar tuh gantian, narik rantai. Sambil berdiri narik rantai 6 orang 1 jam. Bisa bapak nih paling depan. Belakang bapak 5, tarik rantai gini sambil berdiri 1 jam diganti 6 orang, 1 jam ganti. Cuman ini batu ditarik 6 orang, yang 1 jamnya 5 cm ngangkat. Tadinya di sini ditarik 6 orang 1 jam 5 cm ngangkatnya. 1 jam cuma 5 cm, kalau 1 hari 50 cm. Keranta Sapanipateh ini bekas 2 kaki artinya. Kedua, Sri Mata Purna Warmana yang seperti kaki Dewa Wisnu. 3, Taruma Nagarendrasa ialah kaki yang mulia Sampurna Warman. 4, Visnoripa Padan Payam, raja di negeri Taruma yang gagah, berani di dunia. Itu namanya ini huruf Palawa, bahasanya Sangsakerta. Kalau yang ketiga mah tuh di sana disebut batu dakon atau megalitikum, yang kalau bahasa orang sini tadi batu congklak. Di belakang masjid. Yang di bawah tadi pasir Muara Cianten. Batunya kan panjang, tidak ada telapak kaki, tulisan seperti ini. Jadi disebut Muara Cianten itu muaranya pertemuan sungai. Ciantennya nama sungai, jadi pasir Muara Cianten. Kalau pasir luhur, tinggi, jadi ada di atas muara batunya.
pertemuan sungai sebut Muara Cianten sama sungai jadi pasir Muara Cianten gitu. Udah di Muara Cianten mah sampai Tangerang yang gelar 1 Cisadane. Padahal lebih dari 10 sungai kalau dihitung mah. Makanya musim hujan di sini kan banjirnya mah ke Tangerang. Kirim dari sini. Yang ikut Ciaruteun di sana nama sungainya Cikarawang, Cikarang, Cibunggula. Yang ikut Cisadane, Ciapus, Ciampea. Yang ikut Cianten, Cikaniki. Sungainya juga sama besarnya sama Cianten. Makanya orang Tangerang mah kalau musim hujan di sini ke sana aja sungainya semua. Kayak ke Jakarta banjir, Jakarta di sini kan ngebanjir. Nggak ada kampung ada di atas sungainya di bawah gitu. Kayak pulau, kayak sebelah sana sungai Cianten kan desa Cidokol, Parung Badak, Gobang, Rumpi. Sebelah sana Ciaruteun, Ciampea, sebelah sana Cisadane, Ranca Bungur gitu. Jadi paling ujung. Kalau wilayah kerja mah emang luasnya 3 provinsi, Lampung, Serang, DKI. Kalau jumlah prasasti peninggalan Raja Purnawarman yang ada di Jawa Barat itu ada 7. Batasnya Kerawang sebelah timur, sebelah baratnya Paneglang. Kalau di Paneglang ada disebut prasasti Munjul, adanya di Sungai Cidangiang. Kalau jurusan Pongkor tuh Gunung Butak ada juga disebut prasasti Pasir Jambu. Kalau di Tenyolaya tuh prasasti Salaka Domas atau Arca Domas, prasasti Pasir Manggis. Kalau di Jonggol itu ada prasasti Pasir Awi.